Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian di sana? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jadi berjumpa lagi dengan Bapak Riki Aristiawan dalam pelajaran PJOK kelas 5. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, tolong diisi absen melalui Google Form yang sudah Bapak bagikan di grup WhatsApp kalian ya. Selanjutnya, Bapak selalu menghimbau pada kalian selalu menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi untuk mencegah segala macam penyakit. Nah, selanjutnya untuk kita sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Jadi materi hari ini kita akan membahas tentang bahaya merokok, minuman keras, dan narkoba. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran dalam materi ini adalah mendeskripsikan bahaya merokok dan minuman keras bagi kesehatan tubuh. Kemudian kalian dapat menjelaskan bahaya narkotika, psikotropika, dan obat-obat berbahaya lainnya bagi kesehatan tubuh. Selanjutnya, kalian dapat mengampanyekan bahaya narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya lainnya untuk kesehatan tubuh. Jadi, selanjutnya kita lihat ya pembahasan materi ini. Mohon disimak baik-baik. Pertama, nikotin. Suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan, si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat meningkatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen, dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental, dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Apa yang kita kenal dengan alkohol yang dikonsumsi manusia sering juga dikenal dengan sebutan etanol, merupakan senyawa yang kecil. Lebih kecil lagi. Sedikit lagi? Oke. Kenapa sekecil itu? Karena etanol bisa melewati celah yang sangat ketat. Bahkan di salah satu barrier atau pelindung terpenting yang ada di tubuh kita. Coba bayangkan, senyawa-senyawa ini membaur ke dalam saluran darah kita secepat 20 menit bahkan di saat perut kita penuh. Namun, yang sebenarnya membuat kita sampai bisa merasa pusing adalah fakta bahwa senyawa alkohol bahkan membaur ke dalam otak kita. Tapi, bagaimana caranya? Otak kita dilindungi oleh suatu lapisan bernama blood-brain barrier.
yang fungsinya adalah meregulasikan komponen di dalam darah yang bersirkulasi ke dalam otak. Tapi, karena ukuran senyawa etanol yang sangat kecil, dia dapat dengan mudah menembus blood-brain barrier melalui darah melewati pertahanan tersebut. Inilah yang dapat membuat kita merasa pusing, mual, dan lain-lainnya. Terlalu banyak alkohol dapat memperburuk efek-efek tersebut dan bisa saja membuat kita tidak sadar sama sekali terhadap lingkungan sekitar sekalipun. Kita bisa menjadi terlalu percaya diri, bisa saja muntah, jatuh tidak sadar, dan bahkan koma atau meninggal. Secara alami, hati kita dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai untuk menghancurkan senyawa alkohol ini. Tetapi, itu berarti meminta hati kita untuk bekerja lebih keras, lebih dari yang seharusnya. Terlalu banyak alkohol dapat menyebabkan pembesaran pada hati yang disebut alcoholic liver disease. Pada kasus yang berkepanjangan, memaksa hati kita untuk bekerja terlalu keras dapat membuatnya kewalahan dan mati. Kebetulan kita tidak bisa hidup tanpa hati. Tidak hanya itu, alkohol juga mengganggu produksi darah di dalam sumsum tulang dan mengakibatkan anemia, suatu kondisi di mana tubuh kita tidak mempunyai cukup banyak sel darah merah dan dapat mengakibatkan kelelahan dan bahkan mengancam nyawa jika berlanjut terlalu parah. Jadi, seberapa banyak alkohol yang bisa kita minum? Jawaban yang benar adalah tidak sama sekali. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bahaya narkoba. Apa sih narkoba itu? Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obat berbahaya. Jenis-jenis narkoba ada ekstasi, ganja, kokain, heroin, dan putau. Di Indonesia mengalami kerugian mencapai 63,1 triliun karena narkoba. Efek samping dari narkoba adalah detak jantung lebih cepat dari biasanya. Kita lihat gambar sebelah kiri, inilah detak jantung tanpa narkoba, dan kita lihat sebelah kanan, inilah detak jantung pemakai narkoba. Kemudian kinerja otak akan mengalami penurunan. Penularan HIV/AIDS dan angka kematian akibat penggunaan narkoba sangat banyak sekali, mencapai 50.000 dan per tahunnya 15.000. Kemudian sekarang tinggal pilih katakan tidak untuk narkoba atau kalian akan direhabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, atau tinggal di penjara selama 5 tahun atau mati. Jadi baiklah, itu tadi penyampaian materi dari bahaya merokok, bahaya dengan minuman keras, bahaya dengan narkoba. Jadi semua dari 3 komponen tersebut adalah mengancam kesehatan kalian semua. Jadi harapan Bapak, jangan sampai sejak dini atau sejak sekarang kalian sudah mencoba dengan 3 bahan tersebut, karena efeknya sangat luar biasa, akan menyebabkan ketagihan, dan efeknya buat orang tua dan lingkungan sekitar juga berimbasnya akan luar biasa. Jadi harapan Bapak, kalian tetap jaga kesehatan, katakan tidak untuk miras dan narkoba, kemudian selalu melakukan kegiatan positif seperti berolahraga dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, selalu berdoa agar terhindar dari semua ancaman-ancaman yang membahayakan kesehatan. Oke, mungkin hari ini itu saja penyampaian materi dari Bapak. Bapak harapkan kalian tetap sehat dan semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.